Hey, sahabat kece, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, akhirnya menang di laga simulasi Olimpiade Tokyo 2020 setelah mengalahkan juniornya Chico Aura Dwi Wardoyo melalui pertandingan rubber game 21-17, 23-25, dan 21-10. Bertanding di Gor Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Jojo cukup mendapatkan perlawanan luar biasa dari Chico di game kedua dalam event simulasi Olimpiade Tokyo 2020 Rabu 16 Juni 2021. Unggul di game pertama 21-17, Jojo dipaksa bermain 3 set setelah nyaris menang 2 game saat kedudukan 21-20, 22-21, 23-22. Namun akhirnya harus kalah 23-25 atas Chico. Padahal Jojo sudah bersusah payah mengejar ketertinggalannya dari 9-11 saat interval 10-14, 11-15, kemudian menyamakan skor menjadi 18 sama. Namun sayang Jojo gagal mengeksekusi game kedua dengan kemenangan setelah kalah 23-25. Laga kembali berjalan sengit di game ketiga, di mana Jonathan Christie dan Chico saling bergantian menyamakan kedudukan. Perlawanan sengit pun ditunjukkan Chico, namun Jonathan Christie berhasil merebut momentum. Kesalahan yang dilakukan Chico membuat Jonathan Christie merebut interval game ketiga dengan unggul 11-5. Dengan unggul jauh, Jonathan Christie makin nyaman untuk menjalankan strateginya usai masa interval. Tanpa kesulitan, Jonathan Christie merebut game ketiga dengan skor akhir 2-1-10. Menanggapi kekalahannya di game kedua, Jonathan pun memberikan alasannya dalam sesi wawancara. Ya, sebenarnya tadi kan bisa dilihat game pertama Chico itu juga banyak melakukan kesalahan sendiri karena saya lebih bermain sabar. Namun balik lagi karena ini simulasi, saya berpikir ini seperti di latihan, namun anggap juga ini sudah mau bertanding menjelang Olimpiade. Jadi bagaimana caranya saya juga harus punya beberapa strategi. Namun, jangan cuma punya satu strategi saja. Jadi di game kedua saya lebih banyak untuk menggunakan serang. Tapi justru beberapa kali yang seperti bola enak tapi saya nafsu untuk matiin. Itu mungkin yang masih catatan. Sementara menanggapi lawannya di Olimpiade nanti, Jojo melihat semua lawan memiliki kelebihan dan bisa dibilang cukup berat semua. Di Olimpiade banyak pemain bagus. Bisa kita lihat juga Kento Momota, Victor Axelsen yang beberapa kali final juara, kemudian Li Zijia, juara All England. Kemudian ada juga pemain China seperti Chen Long dan Xiuqi dan masih banyak lagi seperti Anthony Sinisuka Ginting dan lain-lain. Jojo sendiri merasa bersyukur akhirnya lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 mengingat 4 tahun lalu. Pada tahun 2016, Jojo hampir saja lolos ke Olimpiade Brazil. Namun karena selisih sedikit poin, akhirnya Jojo gagal mengikuti Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Sementara sebelumnya Hafiz Faisal dan Gloria Immanuel Wijaya juga meraih kemenangan setelah menjalani laga rubber game dengan menundukkan pasangan Adnan Maulana dan Michelle Christine Bandaso 11-21, 21-13, dan 21-15. Kemudian ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan Ripka Sugiarto juga menang WO setelah lawannya Yulvira Barka dan Feby Valencia Dwi Jayanti Gani mundur di game ketiga saat kedudukan 21-18, 16-21, dan 11-8. Feby mengalami cedera pada kakinya yang membuatnya tak bisa leluasa melanjutkan pertandingan di paruh kedua game penentuan. Sementara Putri Kusuma Wardani masih terlalu tangguh untuk Nandini Putri Arumni. KW menang 2 set langsung 21-9, 21-16. Dan ganda putra, terjadi kejutan di mana pasangan senior ranking 2 dunia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, gagal meraih kemenangan atas pasangan dadakan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Muhammad Rian Ardianto. Dedis harus mengakui keunggulan Rian Reza 21-23, 21-13, dan 21-16. Rian dan Reza yang bermain nothing tulus justru terlihat cukup padu dan kompak melakukan serangan-serangan baik smash maupun penempatan bola tipuan yang cukup efektif mendulang poin.